Yummy, enak sekali. Terima kasih ya Bu Malika. Permisi dulu ya Bu. Terima kasih atas jus enaknya. Assalamualaikum. Oke.
kedepannya Raka tidak boleh lagi main HP di jam pelajaran. Nanti kalau istirahat kan boleh main HP, ya. Nah, kita harus memegang keyakinan kelas kita, harus menjalankan keyakinan kelas kita. Tidak boleh kita bermain atau melanggar hal-hal yang sudah kita sepakati bersama. Benar, nak? Nah, Ibu yakin Raka bisa. Karena Raka anaknya pintar, mungkin kebetulan waktu itu suntuk, ya. Masa tidak diulangi lagi ya? Ngerti Raka? Oke. Terima kasih ya udah kesini. Kita datang ke sini dulu. Iya, terima kasih. Vera, Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau Vera tadi marah-marah dan berteriak-teriak ke Isabel. Apa yang terjadi? Sepertinya kalian sedang ada masalah. Iya Bu, tadi pada saat gotong royong membersihkan kelas, Isabel menuduh saya tidak ikut serta membersihkan kelas. Padahal saya sudah menyapu lantai dan membersihkan kelas dan buang sampah. Lalu apa yang Vera rasakan saat ini? Ya saya merasa kesal dong Bu, karena saya sudah capek membuang sampah. Terus saya merasa tidak dihargai sama usaha saya sama teman-teman. Ya, kamu berhak merasa begitu. Iya Bu. Baiklah, di sini Ibu tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini ingin mencari penyelesaian. Jadi sama-sama kita berpikir bagaimana solusi yang terbaik Vera dan Isabel selanjutnya. Jadi Vera pasti merasa ada punya alasan mengapa Vera melakukan itu ke Isabel. Iya Bu, Isabel membuat saya malu di depan teman-teman. Iya, Ibu bisa merasakan apa yang Vera rasakan. Tapi yang Vera lakukan pada Isabel membuat Isabel merasa sedih gitu dan tidak nyaman. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang Vera belum tunjukkan? Saya harus bersikap baik dan bekerja sama dan menghargai diri sendiri. Vera ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika Vera marah-marah dan berteriak-teriak pada Isabel. Apakah ketika Vera marah-marah dan berteriak itu menghargai Isabel? Tidak Bu, Apa yang bisa Vera lakukan untuk memperbaiki keadaan ini? saya akan menemui Isabel dan minta maaf atas sikap saya yang membuat Isabel menjadi marah. Itu baru Vera yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa Nanda? Kamis. Ya. Jadi kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anak itu kan sudah membuat tuh di kertas memonya apa keyakinan kelas, keyakinan sendiri terhadap kelas kita. Jadi ini budaya positif supaya disiplin di kelas kita terjalin ke depannya. Jadi hari ini kemarin sudah dicetak ini posternya, nanti bisa ditempel di kelas kita. Nah, jadi dari keyakinan kelas yang anak-anak itu bikin kemarin dan ditempel, lalu kita buat pula kesepakatan keyakinan kelas untuk satu kelas ini bisa dijadikan keyakinan kelas untuk tata busana, bisa dipakai untuk kelas 11, besok kelas 2, kelas 12 ya. Terus ya ini jadi apa saja isinya. Ada diskusi lagi. Nah, di sini apa saja tampak? Nah, kami siswa yang selalu menjaga kebersihan ruang kelas. Kemarin banyak yang menyatakan begitu ya, menjaga kebersihan kelas. Lalu apa lagi? Kami siswa yang selalu saling menghargai sesama dan saling membantu. Sepakat ya? Sepakat. Anak itu bilang saling menghargai, jangan mengganggu temannya, tugasnya harus disiplin, harus dikumpulkan tepat waktu. Lalu lagi nih, kami
selalu mengutamakan keselamatan kerja. Ini penting ya, keselamatan kerja apalagi kita di sana. Contohnya apa? Menjahit. Nah, apa hal-hal yang sering anak-anak ibu hadapi? Jarum patah, apa lagi? Baju bolong. Apa yang terjadi? Setrika ini paling sering ya. Setrika, borsong katanya. Lalu alas kaki. Ini kan penting sekali karena mesin kita itu pakai listrik ya. Harus pakai alas kaki kalau menjahitnya. Lalu apa lagi nih? Kami siswa yang selalu menerapkan budaya 5S. Apa saja 5S itu? Sabar, salam, sopan, santun. Oke, apa semua ya? Ada diterapkan? Ada. Oke. Lalu apa yang terakhir? Kami siswa yang rajin belajar dan disiplin waktu. Benar ya? Nah, ini artinya tugas harus disiplin. Nah, pertama harus mengerjakan tugas tepat waktu. Apalagi kita produktif di sana. Itu tugas kita praktek banyak ya. Apalagi tambah lagi tugas anak-anak itu bentuk yang teori yang lainnya. Nah, jadi nanti ini kita gantung di kelas kita. Oke. Dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kira-kira apa manfaat untuk anak-anak itu? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Hanifah. Jelaskan apa kira-kira? Untuk membuat kelas kita lebih baik menjadikan siswa teman-teman saya menjadi yang lebih baik. Lebih budaya masuknya lebih diterapkan ke depannya ya. Jadi anak-anak itu tentu harapan kita ke depannya budaya positif ini semakin berkembang dan bisa diterapkan terus ya. Siapa itu? Kita baru yang bercerita tentang keyakinan kelas. Sudah ada yang melanggar, ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu mulai dari diri sendiri. Jadi kalau kita dari dalam diri sudah tertanam keyakinan kelas ini, jadi nanti keluarnya anak-anak ibu bisa menerapkan lagi. Jadi mengembangkan menerapkannya lebih mudah. Sudah ada keyakinan dari dalam diri sendiri, ya. Ini silakan ke ketua kelas nanti untuk dipajang dan diingat-ingat. Pak Kepala SMP Negeri 26 Padang beserta wakil, yang terhormat Bapak, Ibu Guru, rekan-rekan, karyawan SMP Negeri 26 Padang. Alhamdulillah, puji syukur. Udah video sama foto bisa. Setelah kemarin kita melaksanakan coaching lalu observasi pada saat ibu mengajar. Nah sekarang kita caranya sekarang pasca observasi. Nah kira-kira apa sih yang dari ibu lakukan sejak kemarin, apa yang pengalaman apa yang ibu ceritakan? Ya, sebelumnya terima kasih Bella, Pak Badi juga. Kita mencari suatu kemajuan ya, untuk kemajuan pembelajaran juga. Saya suka kerja-kerja ini jadi teman-teman kita bisa mendapatkan. Seperti kemarin waktu konsentrasi mengajar itu kita kan mengajar itu ada terbagi beberapa prosedur ya. Nah, terbagi pembelajaran kita
siswa itu bisa membuka video itu, ya kan? Bisa membuka video itu, ya kan? Nanti kendala apa pada saat penerapan diferensiasi konten. Jadi bagaimana supaya si siswa ini semua materi tersampaikan lewat WA group si siswa ini. Jadi ternyata kendalanya adalah internetnya. Lalu jadi kalau dari harapan ibu nih tujuan ibu mau Kita harusnya hal semacam itu sudah kita pikirkan sebelumnya, gitu kan? Sehingga tidak ada yang kalau saat itu kemarin kan yang tidak bisa terbuka itu bisa lihat dengan temannya, kan gitu. Seharusnya kita kan bisa kita tayangkan ulang tadi, gitu kan? Yang kita tayangkan sehingga bisa dilihat bersama-sama, ya kan? Kemudian tidak menghambat proses belajar, kan? Waktu juga kan waktunya tidak terpotong. berarti kendala ibu dan proses penerapan diferensiasi konten ini di medianya, bagaimana supaya media ini bisa diterima tersampaikan pada si siswanya. Jadi kendalanya itu ya. Nah, jadi kira-kira apa sih kesulitan ibu dalam proses pembelajaran itu, khususnya kita spesifiknya diferensiasi konten ini supaya si setiap siswa dapat menerima lah ini materi-materi pembelajarannya yang ibu buat nih. Padahal ibu udah bikin video yang kreatif, aku sampaikan lewat WA group. Kira-kira apa yang kesulitan ibu untuk menyampaikan pembelajaran materi ke siswa? Kalau kesulitannya sih itu ya, cuman yang tadi itu karena akan itu kita jadi waktunya banyak di situ, gitu kan? Ya, sehingga waktu yang harusnya mereka sudah amati di rumah, mungkin kan sebelumnya kan kita kirimkan, nah itu baru mereka pikirkan di saat kita justru mau belajar itu, gitu kan? Nah, jadi kita ibaratnya mengulang kembali apa yang sudah kita sampaikan, gitu kan? Nanti pembahasan ibu siswa ini maunya itu siswa ini harusnya sudah membaca materi ibu sebelum mereka berada di kelas ibu. Berarti akhirnya selesai juga guys, walaupun sudah sore. Ini hasil karya dari Messi. Kenapa kok ketawa? Karena dia ini punya Pratita, ini orangnya, ini cantik orangnya. Kalau tambah cantik dirimu. Ceria, tetap ceria. Ini Novi, cantik hasilnya. Mana lagi? Oh, yuk semangat. Kita tetap semangat.